La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nikmat yang terbaik, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang penuh barakah ini untuk kita beribadah, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat, salam dan taslim kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara saya, segenap members Bikers Muslim Bulukumba yang insyaallah selalu dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kami, para santri Tahfiz Al-Kausar yang insyaallah kelak nanti akan menjadi ulama-ulama besar. Amin. Amin. Senantiasa diberikan kesehatan, diberi umur yang berkah untuk belajar dan belajar terus. Teman-teman sekalian, sebelum saya mempersilahkan Al-Ustaz Rahmat Al-Kausar, saya sedikit menyampaikan. Baru 1 jam yang lalu saya mengetahui ternyata Ustaz Rahmat Al-Kausar ini bapaknya adalah sahabat saya, Bapak Soekardi, teman seperjuangan saya. Masya Allah, saya tidak pernah bermimpi kalau saya akan dipertemukan oleh Allah putranya hari ini yang menjadi guru saya. Mohon bimbingannya Ustaz, termasuk teman-teman kami di Bikers Muslim Bulukumba. Melalui kesempatan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Mari kita mengirimkan al-fatihah kepada almarhum Soekardi. Semoga dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya diterangi seluas mata memandang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mendengar dan mengijabah segala doa-doa kita. Amin. Teman-teman sekalian, segenap members Bikers Muslim yang kami hormati, jamaah Masjid Al-Kausar, para guru-guru saya, Ustaz Lewi. Kesempatan yang berharga ini, mari kita segera memanfaatkan waktu bermajelis ilmu, mendengarkan tausiah bersama Al-Ustaz Rahmat Al-Kausar. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Tafadhal Ustaz. Ketuanya tidak hadir. Ya, Ketuanya. tidak ada lagi. Namanya Ustaz Kadafi. Maulana Kadafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga teman-teman biker muslim Bulukumba bisa starter motor mengarahkan kendaraannya sampai di depan masjid Tahfiz Gratis Al-Kautsar di Bulukumba Sulsel ini. Alhamdulillah, semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi dia petunjuk. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini, di masjid ini, senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik agar hati kita ini dimantapkan untuk selalu istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Selanjutnya salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, uswatun hasanah. Beliaulah yang kita contohi, yang kita ambil seluruh aspek kehidupan beliau, bukan setengah-setengah tapi semua. Ketika seorang hijrah, ketika seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus melalui tuntunan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk seluruh saudaraku bikers muslim Bulukumba yang saya hormati, ayahanda, beliau adalah sahabat bapak saya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa hadir duduk di sini untuk berkenalan. Sebenarnya saya kemarin sangat malu dan minder untuk bisa tampil di depan teman-teman bikers, karena tentu banyak ustadz yang lebih kompeten di sini, banyak dai-dai atau penceramah yang bisa memotivasi, bisa mengajak kepada kebaikan. Namun ketika diminta untuk memberikan nasihat atau diminta untuk memberikan sharing ilmu atau berbagi pengalaman, saya lebih ke berbagi pengalaman sebenarnya. Jadi saya terima tawaran dari sepupu saya Awi Musyawir, kemarin minum kopi di warkop. Alhamdulillah bertemu dengan beliau, dan saya senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman semuanya. Salam hormat untuk saya kepada seluruh membernya, seluruh anggotanya. Tentu ini adalah komunitas yang luar biasa. Semoga sama-sama semua sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga ketuanya Ustadz Maulana Kadafi, yang mungkin katanya pergi touring. Semoga nanti bisa bertemu dan bisa berbincang, saya bisa menimba ilmu juga dari beliau, karena saya juga ini hanya alumni pesantren di Darul Istiqomah Maco Pak Maros. Dulu saya di sana pesantren. Setelah itu banyak juga kenalan-kenalan di Bulukumba, dan sekarang hadir sahabat-sahabat saya dulu, ada Ripal, ada idola saya dulu ini Haji Icang. Saya senang sekali dulu, dia selalu balap-balap motor. Jadi saya juga ini pecinta motor sebenarnya. Takbir. Ya, saya senang sekali lihat ada Haji Icang juga hadir di sini. Saya lihat juga di Facebook ikut di bikers muslim, itu luar biasa. Karena tentu perkumpulan itu sangat mempengaruhi. Ketika ada teman kita berbuat keburukan, tentu kita juga kena dampaknya. Kalau ada teman baik, pasti kita kena baiknya juga. Dan selanjutnya saya perkenalkan diri, tentu harus kenal dulu supaya teman-teman ini bisa lebih enjoy, lebih akrab lagi, dan mungkin setelah ini bisa berbincang-bincang lagi insyaallah. Nama saya Rahmat Al-Kautsar, saya asli Bulukumba, bapak saya orang Barakba Gantarang. Namanya Pak Sukardi Mulyadi, sudah almarhum, dulu guru di SMP Gantarang. Pernah kepala cabang dinas di Gantarang, lalu beliau ke Makassar di provinsi dan meninggal di sana. Setelah meninggal, saya meninggalkan Makassar menuju Jakarta. Tinggal di Jabodetabek, Jakarta Bogor, sekitar 7 tahun lalu.
Saya dirikan tahfiz di sana mulai dari 1 bertambah 2 cabang, 3 cabang. Akhirnya buka cabang ke-8 di sini. Bisa lihat di pinggir jalan itu cabang ke-8. Karena masa buka di Jawa tapi tidak buka di kampung sendiri. Jadi kita buka untuk semua anak-anak kaum muslimin untuk bisa hafal Al-Quran secara gratis, 100% hafal Quran sampai bosan. Tidak ada pengabdian mau jadi 100% gratis, dan kita mengangkat tahfiz gratis yang tanpa kita membuka donasi. Agar ada pembeda dari tahfiz gratis yang lain, sehingga tahfiz gratis ini semoga saja bisa menjadi contoh untuk tahfiz yang lain. Dan alhamdulillah banyak yang mengambil, bahkan media-media nasional juga selalu meliput. Bahkan saya di sini ada CNN Indonesia konfirmasi kemarin untuk datang ke tahfiz meliput kegiatan santri. Setelah cabang ke-8, alhamdulillah setahun kemudian dibangunlah masjid ini. Masjid ini saya belum pernah hadir di sini sampai kemarin sudah selesai baru datang ke masjid ini. Baru setelah ibu saya sendiri mandornya ini. Jadi hanya lihat dari foto, ibu saya yang atur semua tukangnya dan semuanya. Alhamdulillah bisa menambah santri untuk putra di sini. Jadi untuk Sulawesi Selatan ada 4 cabang. Di Makassar ada 2. Di tempat saya di Terminal Malengkeri, mungkin orang Bulukumba pernah mampir di sana, itu ada tempat kecil yang memang sekarang disiapkan untuk para penghafal Quran. Barangkali ada keluarga yang mau masuk, ada teman, ada tetangga yang mau masuk, silahkan. Tidak memilih-milih, mau tidak mesti yatim, tidak mesti duafa. Siapa saja yang mau hafal Quran silahkan daftar di Makassar. Ada akhwat juga baru buka di Jalan Pendidikan dekat UNEM. Jadi kalau Petarani belok kanan di kompleks UNEM ada. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah aktif. Itu cabang ke-23. Saya ke sini cabang ke-20. Ini masjid ini cabang ke-20. Alhamdulillah. Nanti insya Allah pekan depan mau buka lagi di Brebes, Jawa Tengah. Kebanyakan sebenarnya Jawa Barat. Alhamdulillah kita buka lagi di Brebes, Jawa Tengah. Dan semoga saja bisa mengangkat juga Bulukumba Sulsel. Saya bangga jadi orang Bulukumba. Jadi kalau diwawancara ditanya orang mana, saya langsung jawab orang Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kalau dari Makassar 2 jam. Jadi semoga saja bisa memberi motivasi untuk saudara-saudara kita yang niat untuk merantau. Silahkan nanti bisa ke tempat saya dulu. Jadi teman-teman bikers muslim insya Allah sudah tempat di Jakarta, di Bogor, di Depok, silahkan mampir, terbuka 24 jam. Mau rombongan, mau 100 orang silahkan, asal mau apa adanya. Di sana ada masjid, ada gedung, ada rumah, silahkan. Di Jaksel, di Kemang. Jadi kalau Jakarta mampir bersama keluarga atau siapa, silahkan mampir. Mau sama-sama santri tidur, bangun tahajud, kan enak sama-sama santri. Mau ke suasana gunung, ada cabang kita di Sentul Bogor. Mau yang gedung-gedung ada di Depok. Jadi silahkan bagi teman-teman dan semua yang menonton orang Bulukumba, barangkali mau mampir di tahfiz gratis Al-Kausar, silahkan. Kami sangat terbuka, silahkan konfirmasi, insya Allah pasti dilayani. Apalagi orang Bulukumba, sesama orang Bugis Bulukumba, alhamdulillah. Jadi itu sekilas perkenalan dari saya. Tentu untuk menceritakan bagaimana tahfiz gratis ini terbentuk itu panjang sekali, tapi ini hanya gambaran saja supaya penasaran. Barangkali nanti ada yang termotivasi, teman-teman ada yang ingin sharing, bikin tahfiz juga, karena tentu ini adalah impian semua orang. Saya yakin impian bagi setiap muslim, karena sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kami sekarang lakukan adalah bagaimana mendidik kader. Jadi yang jadi pimpinan di semua cabang tahfiz kami itu adalah kader-kader dari tahfiz Al-Kausar sendiri. Dia belajar Al-Quran, setelah 30 juz dia menjadi pimpinan di cabang-cabang kami. Dan cabang ini orang Bogor, 5 tahun sama di tahfiz Al-Kausar, selesai 30 juz sudah pindah-pindah cabang. Saya tugaskan lagi di Bulukumba Sulsel ini supaya kalau orang Bulukumba ketemu Bogor kan agak lembut Bogor. Dia tidak tahu kalau dipatotai sama anak-anak. jadi kalau sama-sama orang Makassar nanti dia ini
Sama-sama keras, ya. Sama-sama orang Bulukumba. Jadi orang Bogor saya taruh di sini. Ya semoga saja tambah lagi cabang di Bulukumba. Insyaallah, amin. Semoga makin banyak anak-anak yang bisa hafal Quran, bisa menjadi dai-dai nanti insyaallah. Dan tahfiz Al-Kausar ini sebenarnya terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya anak-anak kecil. Di Bogor itu ada mantan kondektur bus, ada mantan pembalap, ada anak band, ada banyak profesi. Silahkan masuk ke tahfiz Al-Kausar. Jadi ada yang 27 tahun juga hafal Quran, 27 tahun. Jadi mulai dari umur 6 tahun ada. Jadi tempat-tempat yang anak kecil juga ada yang umur-umur yang besar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Tentu tema kita hari ini adalah hijrah bersama Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah petunjuk bagi kita semua. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga ketika seorang ada Al-Quran dalam dadanya, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Fungsi Al-Quran hudan wa syifa, petunjuk dan juga obat bagi orang-orang beriman. Ketika dia tersesat, kalau kita naik motor, biasanya kalau datang ke tempat baru, pasti mencari jalan itu, kalau tempat baru pasti buka maps. Karena kalau tidak lama atau tersesat, nanyanya lama, nanti kita terlambat untuk datang ke acara. Begitu pula ketika seorang dia tersesat, maka Al-Quranlah sebagai petunjuk. Maka buka Al-Quran pasti tidak akan tersesat. Di sana ada pembeda antara hak dengan batil. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang beriman. Al-Faruq, pembeda antara benar mana salah. Ada nasihat di sana. Dan saya kalau memberikan ceramah itu sering lebih fokus kepada fungsi Al-Quran sebagai penyembuh dan sebagai penenang dari hati. Karena Al-Quran ini fungsinya juga sebagai penyembuh bagi orang beriman. Jadi kalau untuk Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai nasihat, itu pasti disampaikan oleh saudara-saudara kita atau ustadz-ustadz yang sering berceramah di Bikers Muslim Bulukumba. Saya kebetulan di Jakarta sebagai pengurus dari Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Jadi di situ semua komunitas ruqyah berkumpul dan membentuk komunitas dengan jalan ruqyah ini berdakwah di situ. Berdakwah bagaimana mengajarkan masyarakat bahwa Al-Qur'an ada obat di rumahnya yang dilupakan. Sudah berdebu. Kadang orang muslim, mungkin saudara-saudaraku bikers muslim capek dari perjalanan jauh, sakit-sakit sedikit, langsung cari obat, tidak cek dulu sakitnya karena apa, tidak cek dulu, padahal ada obat di rak bukunya, ada Al-Quran yang bisa menambah kekuatan jiwa, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan dulu di zaman Nabi, Al-Quran ini dipakai untuk mengobati orang yang gila. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang lalu minta, ya Rasulullah, tolong doakan anak saya, dia gila. Gila itu sebenarnya kalau di sini masuk rumah sakit jiwa, dikasih obat penenang dan sebagainya. Rasulullah membacakan Al-Fatihah, membacakan Al-Baqarah, membacakan beberapa ayat Al-Quran yang biasa kita dengar dengan ruqyah. Ruqyah itu sebenarnya ada sebelum Islam, bacaan mantra-mantra atau jampi-jampi. Ya, itu yang dipakai dukun. Ruqyah juga dipakai. Jadi Islam datang, maka disebut ruqyah syariah. Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi meruqyah sahabatnya namanya Abu Hurairah. Sakit Abu Hurairah, datangi sama Nabi. Wahai Abu Hurairah, kamu sakit, maukah kamu saya ruqyah? Maukah kamu saya bacakan doa-doa dan Al-Quran yang seperti dibacakan oleh Jibril alaihissalam? Dan kalimat bismillahi arqika wa min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqik. Dengan kalimat itu Nabi meruqyah sahabatnya namanya Abu Hurairah. Karena Nabi berberkah tangannya, doanya mustajab, sembuh. Orang gila ini sembuh seperti tidak sakit. Nah, karena doanya Nabi makbul, kalau kita bisa berkali-kali. Apalagi orangnya yang didoakan adalah sahabat yang mulia, yang kesolehannya tidak dipertanyakan lagi. Nah, kalau kita
mungkin banyak dosa, yang didoakan juga banyak dosa, mungkin bisa berkali-kali sambil memperbaiki diri. Maka poin terpenting saat ini adalah banyak yang ingin hijrah ketika dia mendengarkan petunjuk Al-Quran, dapat hidayah. Ternyata dalam perjalanan hijrah itu berat. Dengar ceramah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi tidak masuk ke hatinya. Karena kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi dalam dirinya. Ini tugas syaitan. Syaitan dari kalangan jin. Kalau syaitan itu dalam bahasa Arab sebenarnya adalah sesuatu yang jahat atau yang buruk, sifat, bukan makhluk sebenarnya. Jadi manusia yang jahat namanya syaitan. Kalau jin yang jahat namanya syaitan dari kalangan jin. Bahkan hewan yang nakal atau jahat itu dikatakan syaitan juga dalam bahasa Arab. Jadi ketika seorang jahat maka dia katakan setan. Makanya manusia ada setan juga kalau dia jahat. Nah, kalau jin yang jahat itu syaitan dari kalangan jin. Maka jin yang mengganggu manusia inilah yang menghalangi hijrah seseorang. Maka kenapa saya tertarik membahas tentang hijrah bersama Al-Quran? Karena harus seiring berjalan. Kita mendapat petunjuk dan juga mendapat kesembuhan di sana. Kesembuhan dari apa? Dari gangguan-gangguan syaitan dari kalangan jin. Karena banyak di antara seorang sebelum berhijrah, dia sebenarnya ada makhluk dalam tubuhnya yang menghalangi dia untuk bertaubat. Dia mau bangun subuh, ada jin korin. Sebenarnya itu jin korin tidak bisa diruqyah, tapi jin korin saja sudah menghalangi. Jin korin itu semua manusia ada, bahkan Nabi SAW ada. Nah, kata Nabi SAW, semua orang ada korinnya dari kalangan jin dan malaikat. Nah, kalau korin dari malaikat, dia membisiki tentang kebaikan. Ayo bangun sholat subuh, ayo hijrah, ayo tinggalkan kemaksiatan, ayo tinggalkan minuman, tinggalkan semuanya. Ya kan? Itu jin korin dari malaikat. Korin dari jin, dia akan selalu membisiki, masih lama subuh. Pernah tidak begitu? Bangun subuh, baru azan. baru salawat masjid kah? Tutup mata tak? Pas bangun jam 8 nih. Tapi tidak apa-apa, ini yang masalah juga. Jam 8 tidak sembahyang tuh nih. Lewat bisa sembahyang aja, duhur pilih. Ini kesalahan. Sebenarnya bisa. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah terlambat bangun bersama para sahabat. Jadi beliau melakukan perjalanan yang jauh. Anggaplah kita pergi touring. Saya juga senang touring di Jakarta. Nah, jadi touring, capek Rasulullah SAW perjalanan jauh. Semua sahabat capek, kelelahan. Sampai yang bangunkan adalah terik matahari. Kalau terik matahari berarti sudah pagi. Yang bangun pertama adalah Umar ibn Khattab. Kalau Umar bicara, takbir besar suaranya. Karena dia bangun kaget lihat kenapa ini tidak sholat subuh orang. Jadi dia takbir, Allahu Akbar. Bangun semua orang. Bangun, kecuali Nabi SAW. Tidak ada yang mereka kasih bangun. Karena tahu bahwa kalau Nabi tidur, ada turun wahyu, terputus wahyu. Maka ditunggu Nabi bangun. Nah, ketika Nabi bangun ditanya, ya Rasulullah begini dan begitu. Semua heboh. Dan Nabi bilang, tenang. Kita lanjutkan perjalanan, cari tempat wudhu. Sholat seperti biasa. Maka sholatlah saat bangun, sholat saat ingat, jangan sampai bangun jam 8 sudah tidak sholat lagi. Jadi double dosanya. Sudah sengaja tidak bangun, nah, sampai Allah berikan hidayah, serius bangun subuh. Bahkan sholat tahajud. Karena kalau orang tidak sholat malam dikencingi telinganya oleh syaitan. Jadi paling bagus kalau kita yang sibuk, yang sering begadang, sering ngopi-ngopi tengah malam atau ada kegiatan, yang paling bagus kita lakukan adalah amalan Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada kedua sahabat terbaiknya yang dijamin masuk surga. Semoga Allah merahmati keduanya. Wahai Umar bin Khattab, kamu sholat malam jam kapan? Kata Umar bin Khattab, saya sholat malam itu di akhir malam. Dia memang sering begadang keliling, mengontrol orang. Jadi dia sholat malamnya itu di akhir malam. Sholat malam, sholat tahajud, baru witir. Ditanya witirnya kapan? Dia di akhir malam. Karena witir boleh di awal malam. Jadi kata Nabi SAW, kamu orang yang bersungguh-sungguh. Karena dia berani tidur, dia yakin dia bangun sholat malam. Nah, ketika ditanya lagi yang satu sahabatnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, kamu witirnya jam berapa? Kapan? Nah, jadi Abu Bakar Siddiq menjawab, saya di awal malam. Karena saya takut tidak bangun tengah malam. Saya tidak punya sholat malam. Maka Rasulullah menggelarinya bahwa kamu orang yang sangat berhati-hati. Nah, jadi kalau kayak kita ini banyak kegiatan, kalau pede bisa bangun karena santri di sini, alhamdulillah. Kalau tidak biasanya mereka sudah bangun jam 2:30, jam 3 tahajud,
tadi malam dia sahur, buka puasa. Jadi saya lebih senang di masjid tidur. Ini kamar marbot. Saya senang di sini dikasih bangun, bisa bangun sholat juga. Jadi kalau tidak bisa bangun, lakukan amalan Abu Bakar Siddiq. Sholat 2 rakaat minimal, bisa 4 juga, bisa 6, bisa 8. Lalu ditutup dengan witir minimal 1 rakaat. Nah ini yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang sering touring, bikers, sering nongkrong, ngopi, cerita-cerita kalau malam. Biasanya larut malam susah bangun, berarti kita usahakan wudu baru kita lakukan sholat lalu ambil witir, maka itu yang terbaik. Tapi kalau memang bisa bangun tengah malam lebih bagus lagi. Nah itu harusnya seorang bikers itu tahu amal-amal seperti ini dan diamalkan mulai nanti malam. Nanti malam sebelum tidur langsung ambil wudu, sholat 2 rakaat, lalu tutup witir 1 rakaat. Tapi boleh lagi bangun tengah malam. Nah, ada amalan lagi kalau kita bangun tengah malam. Kata Rasulullah SAW, ketika kamu seorang dia terbangun di tengah malam lalu dia berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutannya kalau tidak salah dia ketika dia menambah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lalu dia beristighfar, maka diampuni dosanya, dan ketika dia ambil wudu dan sholat maka pasti dikabulkan doanya. Minta bagi situ, ya Allah mau kasih 1 triliun. Bisa sedikit bagi Allah itu. Tapi kasih bagus niat tak, kalau 1 triliun ini saya mau bikin pesantren banyak. Ya? Saya minta 1 triliun sama Allah, yang kasih banyak ini, karena saya mau bikin pesantren gratis banyak. Cita-cita saya bikin pesantren tahfiz gratis terbanyak di Indonesia tanpa harus minta donasi. Tidak apa-apa minta donasi, itu bagus, tapi saya mau dengan cara yang berbeda. Kita butuh duit juga, butuh uang. Saya juga bukan orang kaya, tapi saya mau buktikan bahwa bisa juga tanpa kita meminta sumbangan dan minta donasi, itu boleh dan memang membuka kesempatan bagi orang. Bagus sekali. Tapi saya ingin mengajak teman-teman juga yang bukan public figure, yang tidak punya komunitas tapi dia mau bikin tahfiz. Nah, kita punya caranya, silahkan main ke Tahfiz Al-Kausar. Caranya begini, ya kan? Tapi apa adanya. Ini baru 2 AC-nya, belum 4. Nah, jadi dia pelan-pelan. Saya biasanya begitu. Di setiap cabang yang penting ada air, ada listrik, sudah jadi, insya Allah. Nah, biasanya orang SDM-nya yang kurang. Nah, maka kami bagaimana caranya tingkatkan supaya anak-anak ini hafal 30 juz tapi bisa mengurus dapur. Hafal 30 juz tapi bisa mengawasi santri, bukan hanya mengajar masuk kamarnya. Nah, dia harus memastikan santrinya makan, santrinya tidur, santrinya hafalannya naik dan seterusnya. Karena mencari kader seperti itu susah. Nah, jadi semoga saja banyak anak-anak Bulukumba ini yang bisa menghafal Al-Quran dan juga bisa mencetak juga ribuan atau bahkan jutaan penghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini, di masjid ini tentu adalah tempat terbaik bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim mencintai masjid, maka yakinlah bahwa kebaikan ada dalam hati, kebaikan ada dalam diri kita. Maka harus selalu mencintai masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang selalu ikut majelis ilmu, saya yakin bikers muslim ini sering saya lihat di Facebook, luar biasa. Selalu ada kajiannya. Itu luar biasa. Ketika seorang mendengarkan kajian, mendengarkan sesuatu tentang Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, maka malaikat meletakkan sayapnya ikut juga mendengarkan. Makanya kita tenang ketika mendengarkan tentang agama, karena malaikat juga turut bersama seorang yang mendengarkan nasihat-nasihat agama. Jadi saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bikers muslim semuanya dan seluruh orang-orang yang menonton Facebook, fansnya bikers muslim, ayo silahkan bergabung di bikers muslim. Semoga saja bikers muslim ini selalu eksis dan juga menambah kebaikan, menambah anggota-anggota, dan juga terus bisa membawa pengaruh yang baik untuk saudara-saudara kita di Bulukumba Sulsel ini. Silahkan jalan ke sini main untuk bertemu dengan santri, bertemu dengan pembina, barangkali tertarik juga untuk bikin tahfiz, silahkan. Atau ingin hafal Quran, tanya-tanya metodenya, silahkan. Jadi kita kembali tadi dengan Al-Quran teman hijrah atau hijrah bersama Al-Quran. Jadi ketika seseorang hijrah, maka biasanya menghalangi adalah ada jin dalam tubuhnya. Maka inilah spesialisnya peruqyah. Saya sebenarnya
lebih dikenal sebagai seorang peruqyah di Jakarta atau di mana-mana. Bahkan luar negeri juga kita biasa ruqyah orang luar negeri. Itu hebatnya orang Indonesia. Orang luar negeri datang meruqyah, padahal cuma baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi dan mungkin semua hafal. Cuma memang jarang yang mau pelajari karena takut, jangan sampai kita diganggu setan sebentar. Jangan sampai sebentar kita yang kesurupan. Nah, itu pemahaman yang salah dan malas untuk belajar. Malas untuk belajar ruqyah. Padahal siapa saja bisa belajar ruqyah. Tidak mesti latar belakang ustadz. Jadi ruqyah bukan hanya milik seorang yang ahli agama, tapi memang ketika dia belajar ruqyah dia harus menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilawan adalah setan jin yang tidak kelihatan. Jadi kalau dia nampak kan kita bisa melawan, tapi kalau tidak kelihatan berarti doa yang bisa melindungi. Bagaimana mau naik doa kalau tidak menjaga diri dari maksiat. Nah, jadi sebagai seorang bikers, sebagai seorang yang hijrah, maka perlu memperhatikan ketika ada rasa lain-lain dalam tubuhnya atau selalu dihalangi untuk berbuat kebaikan, dengar ceramah tapi tidak bisa laksanakan. Contoh misalnya sudah mendengarkan bahwa ada amalan ini, amalan bagus, ketika kita mau tidur ambil wudhu dulu, maka tidur itu sama malaikat, bahkan malaikat masuk di sela-sela baju untuk ketika seorang tidur, otomatis dilindungi oleh malaikat ketika berwudu. Apalagi sholat 2 rakaat, sholat witir, tapi susah dilakukan. Jangan mengantuk, mau langsung ke tidur. Itu capek kok, tidur saja. Jadi sudah kencing tidur nih. Jadi padahal sebenarnya ternyata ada yang mengganggunya dalam dirinya. Mau mengaji susah, itu bisa mengganggu. Jin kalau ada dalam tubuh, ketika baca Quran susah, baru setengah halaman sudah mengantuk, padahal sudah siap untuk baca Quran. Ketika dia mau sholat susah, khusyuk dan sebagainya. Dia mau berbuat baik suruh yang mau kondari orang. Nah, jadi hijrahnya penampilan saja. Jadi kalau sudah lepas jubahnya, waspada kok. Nah, tapi saya tidak menuduh ya, itu masing-masing. Tapi insya Allah kalau kita berusaha untuk memperbaiki diri, salah satu jalan hijrah terbaik bersama Al-Quran adalah dengan kita ruqyah. Nah, bisa juga kita ruqyah diri sendiri, tidak selamanya kita cari ustadz untuk ruqyah. Barangkali kita tidak percaya, silakan ruqyah diri sendiri. Nah, caranya mudah, ruqyah diri sendiri, kita baca Al-Baqarah setiap hari atau setiap pekan. Maka siapa baca Al-Baqarah maka setan lari dari rumahnya, jin lari dari rumahnya. Tidak usah ambil ritual lain. Kalau kita baca Al-Baqarah, sihir tidak ada lagi di rumah, hancur, kalah dengan surah Al-Baqarah. Siapa yang baca Al-Baqarah maka akan dilindungi dari sihir. Sihirnya batal kalau kita disihir, ada saingan. Misalnya kita beli kulkas yang kedinginan tetangga. Ganti ninja R3 double R, di atasnya double R, triple R. Ya, jadi ya, yang stres tetangga, datang mimpi dukun. Mbak dukun ini 5 juta. Kasih sakit dulu itu. Banyak terjadi begitu. Jadi kira medis, ternyata gangguan jin. Kasihan. Atau periksa ke dokter tidak ada apa-apa, ternyata gangguan jin. Banyak sekali. Bahkan di Makassar itu saya kalau bisa ketemu sama namanya Dr. Arman Bausat. Beliau dokter tulang terbaik di Makassar. Sekarang PLT kepala dinas kesehatan. Beliau dulu waktu saya kenal dia kepala rumah sakit haji. Jadi anaknya sakit, namanya dokter ya dikasihlah obat-obat, tapi tidak sembuh. Maka dia keliling berobat, tidak sembuh juga. Saya tidak tahu kalau beliau ini kepala rumah sakit. Saya ruqyah saja, bantu ruqyah. Tapi ketika ruqyah, anaknya seperti ngesot gayanya. Saya bilang, ada apa ini? Ada kenapa bisa begini? Dibacakan Al-Quran tidak mempan. Sebenarnya bukan Al-Quran tidak mempan. Ini harus kita ketahui, bukan Al-Quran tidak mempan, tapi Al-Quran enggan menyembuhkan orang yang belum taubat. Jadi saya tanya, ada apa kira-kira ini? Saya lihat pakai mukena datang, berarti kayaknya tidak pakai jilbab ini. Jadi saya tanya, Dek pakai jilbab atau tidak, Dek? Tidak. Nah, oke, berarti saya tidak bisa bantu. Nah, saya doakan nanti Allah marah sama kita karena tidak pakai jilbab, Dek. Nah, dia bilang itu jilbab harus dari hati, Ustaz. Dia bilang begitu. Dari hati dia bilang, ya sudah Pak, tidak bisa bantu, Ki. Saya keluar. Wah, jadi adalah negosiasi antara orang tua. Pakai dia sampai sekarang pakai jilbab, berjanji pakai jilbab. Saya bacakan hanya beberapa ayat, hari itu sembuh.
pulang dan berangkat ke Jakarta. Tidak jadi berangkat harusnya karena sakit. Alhamdulillah sembuh. Dan sampai sekarang beliau saya di Jakarta datang Dr. Arman. Bahkan dulu di rumah sakit haji, kalau ada yang sakit 3 hari, rukyah ini. Dia bilang Dr. Arman, rukyah saja itu kalau sakit 3 hari. Jadi tidak sembuh-sembuh. Jadi banyak yang saya rukyah ketika di rumah sakit butuh bantuan ayat-ayat Al-Quran. Tidak mesti dia sembuh, tapi ketika orang sakit biasanya ingat dosanya. Ketika sakit dia takut, wah dicabut nyawaku sebentar ini. Ya, jadi bacakan Al-Quran. Waktu bapakku sakit tidak berhenti kita bacakan Al-Quran. Adikku bacakan, saya bacakan lagi supaya dia tenang. Karena orang kalau mau meninggal itu pasti ketakutan. Jadi pernah di Makassar ada teman saya umurnya sekitar mungkin 50-an, sudah putih rambutnya. Ada berita meninggal. Tapi sore saya mau menjenguk ke rumahnya tidak jadi. Katanya masih sakarat di rumah sakit. Jadi saya datang ke rumah sakit ICU. Saya datang bersama beberapa orang, ada ustadz juga di situ, ramai ICU. Bahkan bukan hanya dia yang berada di ICU, ada 2 pasien lain. Saya bertanya, bisa tidak ini penyakit apa? Katanya tiba-tiba jatuh. Saya bertanya, bisa tidak saya bacakan Al-Quran? Saya tidak bilang rukyah, saya bilang boleh tidak saya bacakan Al-Quran? Saya pede saja, mau diketawai sama orang yang tidak apa-apa, kan saya tahu bahwa ini Al-Quran obat. Saya baca Al-Quran. Banyak yang tahu rukyah di situ, tapi mungkin malu. Saya tidak perlu malu baca Al-Quran, masa malu baca Al-Quran? Saya baca Al-Quran dengan yakin, 100% yakin, kan sudah jelas. La raiba fi, dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak mungkin kita dapat manfaat dari Al-Quran kalau tidak yakin. Yakin dulu. Nah, saya baca Al-Quran, pegang dadanya, tiba-tiba dia berubah dari miring ke atas posisinya. Pakai oksigen, alat bantu oksigen. Saya bacakan lagi, pegang dadanya, saya cabut oksigennya, bisa bernafas dengan biasa. Lama-lama buka mata dan duduk. Masih pakai kateter, mau ke WC marah bidan karena pakai kateter. Dan sekarang masih hidup orangnya. Alhamdulillah. Belum saya dengar ada kabar meninggal. Itu saya rukyah 8 tahun lalu. Kemungkinan 8 tahun lalu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan Al-Quranul Karim. Jadi ketika seorang hijrah, maka jangan lupakan Al-Quran. Fungsi Al-Quran tidak semata-mata hanya sebagai petunjuk, tapi dia adalah sebagai obat bagi orang beriman. Obat bagi orang yang beriman. Tapi jangan sedikit-sedikit rukyah saja, tidak. Jadi bukan rukyah itu hanya untuk gangguan jin, tidak. Jadi bisa mengobati yang lain juga. Bahkan sahabat Nabi SAW pernah mengobati orang yang digigit binatang berbisa. Binatang berbisa kan harusnya medis, tapi diobati juga. Tapi jangan sampai kita tinggalkan medis juga. Silahkan berobat medis juga. Tapi kita juga yakin dengan Al-Quran bahwa bisa mengobati. Karena ada sahabat Nabi yang merukyah kepala suku, dia digigit binatang berbisa, hanya dibacakan Al-Fatihah, diambil tanah diludahi, baca Al-Fatihah. Dia tidak belajar, tapi dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah ini? Nah, maka Nabi menjelaskan bahwa dari mana kau tahu rukyah Al-Fatihah itu rukyah. Nah, jadi setelah beliau datang kepada Nabi untuk bertanya, dibenarkan oleh Nabi. Jadi ada yang dibenarkan Nabi, yang diajarkan, ada yang dicontohkan. Ini dibenarkan oleh Nabi bahwa Al-Fatihah itu rukyah. Jadi kalau ada anak tak sakit atau kita sendiri tiba-tiba sakit, cukup kita bacakan Al-Fatihah, itu sudah obat. Tapi niatnya yang penting. Ketika kita hijrah juga, niat yang terpenting. Niatnya karena Allah, bukan karena wanita yang kita mau goda. Barangkali saya kalau pakai begini banyak yang mau perempuan misalnya. Jadi perbarui niat dulu dari sekarang. Nah, niatnya yang baik. Ketika kita rukyah juga kita niatkan untuk mengobati. Nah, jadi kalau kita innamal a'malu binniyat, ketika ada yang sakit kita pegang kepalanya, itu sudah obat. Daripada dukun obati, dosa kita juga. Masa ada kita bisa bacakan Al-Quran tapi dukun yang ini. Nah, jadi kalau ada dukun begitu, kita tampil langsung pegang kepalanya, pegang anunya, baca Al-Fatihah yang kita hafal, baca kursi, baca Al-Baqarah 3 terakhir, baca Al-Kafirun. Nabi baca Al-Kafirun saat beliau digigit kalajengking. Ambil air dicampur garam, beliau membaca Al-Kafirun sambil mencelupkan telunjuknya di air. Jadi air juga bisa kita bacakan Al-Quran sebagai obat. Ketika anak kita sakit, panas, waduh, maminya anak kita ini rumah sakit jauh, berarti harus kita bacakan Al-Fatihah di air, silahkan. Jadi salah satu cara untuk kita hijrah bersama Al-Quran adalah dengan memaksimalkan fungsi dari Al-Quran. Karena Al-Quran fungsinya hudan wa syifa. Diingat, hudan wa syifa, petunjuk dan juga obat bagi orang beriman.
penyembuh bagi orang beriman. Jadi ketika kita sakit maka Al-Quran adalah obatnya, Al-Quran adalah petunjuk sebagai solusi terbaik. Baik, saudaraku semuanya, sudah 7:30. Barangkali ada pertanyaan, mungkin juga bukan seputar temanya. Barangkali mau bertanya tentang tahfiz, silahkan. Karena di sini datang ke tahfiz sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk tertarik dengan tahfiz, tertarik dengan hafal Quran, tertarik bagaimana mengenalkan anaknya untuk hafal Quran. Mengenalkan mulai sekarang di nonton YouTube. Jadi saya sengaja aktif di media sosial itu. Banyak yang menonton di YouTube lalu daftar. Karena anak kecil kan sudah bisa main HP. Ada dari Sukabumi itu lihat YouTube, dia daftar jadi penghafal Quran sekarang di cabang Banten. Jadi teman-teman yang misalnya anaknya terlalu dekat Bulukumba, pulang balik silahkan. Mau ke Jakarta silahkan. Dijemput nanti di bandara. Kalau apalagi orang Bulukumba, insyaallah dikasih servis terbaik. Dijemput di bandara. Jadi mau di cabang mana silahkan. Di Cianjur ada, mau yang dingin-dingin sedikit di Sentul, Sumedang, ada di Majalengka, di Banten juga ada, di mana lagi, Bandung, ada di Depok, Bogor, silahkan. Bagi teman-teman bikers muslim, barangkali ada pertanyaan silahkan. Oh iya, tanya. Baru datang langsung tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit, saya punya Ya. Jadi di cerita saya tadi itu saya mendengar Ustaz dulu menyatakan bahwa bermain game itu adalah haram. Ini saya pasang di Facebook. Iya. Seperti itu. Dan ternyata menimbulkan perdebatan. Nah, yang saya terkadang mengusulkan ada teman tidak bisa menerima kebenaran itu. Kalau dikasih tahu haram itu ada toko bilang karena biasa mencibir. Iya. Urus itu. Karena itu kan karena dia teman, ya kita ingatkan, tidak mungkin kita ingatkan yang bukan teman. Tapi tidak ada di ruangan, tidak ada di barangkali. Orang tulisan merah. Bagaimana itu Ustaz? Apakah memang itu haram itu yang permainan itu? Karena ini kan lagi banyak digandrungi oleh remaja muslim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya. Sekaligus saya lanjutkan Ustaz. Ya. Inspirasi awal dan motivasi apa sehingga Pak Ustaz bisa terjun di dunia pendidikan Islam. Oh iya. Apalagi membangun tahfiz sudah 23, 22 ya, 22. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. 5-6 menit kita masuk salat bisa. Oh iya. Alhamdulillah ada pertanyaan, itu bagus kalau pertanyaan ada interaksi namanya. Nah, tapi pertanyaan di luar konteks game. Sepertinya ada teman debatnya mungkin di masjid ini. atau di Facebook supaya dinonton. Wah ini memang begitu kalau kita debat pasti cari bagaimana ini, di mana hukumnya ini. Jadi kalau saya bukan ahli hukum, tapi kalau saya lihat dari kacamata saya, dari pendapat saya, jadi kalau tidak boleh kita mengharamkan apa yang tidak diharamkan, tidak boleh kita menghalalkan apa yang dihalalkan. Nah, jadi kalau hobinya orang kita ini siap-siap makin dibenci. Jadi kalau hobinya orang kita ganggu pasti siap-siap dibenci. Nah, kalau saya pribadi tidak senang kalau ada orang main game. Kalau sudah dewasa, kalau anak kecil wajar tuh kalau main game ki. Nah, cuma yang jadi persoalan sekarang biar orang tua main game tung. Saya rentong lihat. Jadi sampai santri juga banyak yang main game. Tapi alhamdulillah ketika dia menghafal Quran sibuk dan kebaikan pasti dia tinggalkan keburukan. Jadi sebenarnya game itu melalaikan orang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti susah itu, diajak ngobrol juga susah karena fokus sama gamenya. Dan dia tidak akan bisa berkarya. Tidak bisa berkarya, susah juga kecuali dia sudah sukses, bisa tambah sukses, bisa juga tambah hancur. Jadi kalau saya pribadi tidak bisa menghukumi game itu haram, tapi game itu melalaikan
game itu pasti menghambat karya seseorang. Dia menghambat hijrah seseorang. Karena harusnya waktunya bisa baca Quran, waktunya bisa dipakai untuk beribadah, waktunya bisa dipakai untuk belajar. Buka, kan internet sudah banyak sekarang, tidak lagi alasan untuk tidak mau belajar. Buka Google, buka YouTube tentang hukum-hukum Islam. Barangkali begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya, bukan hanya game, rokok saja begitu. Jadi tidak bisa kalau kita bilang rokok haram, marah suka merokok. Jadi susah memang. Jadi kita tinggalkan saja orang muslim yang baik, orang mukmin, orang beriman itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau kita sudah maksimalkan untuk kebaikan, pasti akan bisa banyak karya kita buat, banyak bisa kita berikan untuk agama ini. Nah, jadi kalau main game, apa kita dapat? Tidak ada selain dari rasa ingin untuk terus menambah terus permainan. Dan terakhir dari MC sudah menyampaikan ayahanda bahwa bertanya bagaimana apa motivasinya. Tentu motivasi utama saya adalah ketika ayah saya meninggal, saya ini orang yang sangat cinta kepada bapak. Jadi kemana-mana dibawa sama bapak. Jadi ke Bulukumba sama bapak, naik mobil sama bapak. Jadi sudah seperti sahabat. Jadi kemana-mana sama. Jadi suka duka sama-sama. Jadi seperti dekat sekali sama bapak. Jadi ketika beliau meninggal itu kehilangan sekali. Jadi tentu berarti benar bahwa tidak selamanya itu keburukan adalah buruk. Bisa jadi meninggalnya karena itu kebaikan untuk kita. Kalau mungkin bapak saya tidak meninggal, saya tidak ke Jakarta, saya tidak membuat tahfiz. Nah, jadi itu motivasi terbesar saya, bagaimana agar saya ini bisa membantu orang tua yang sudah meninggal. Karena bukti orang cinta itu, dia orang tuanya meninggal, dia bikin sesuatu amalan yang bisa membantu orang tuanya dalam kubur. Karena kalau orang sudah mati, biar mau bangun main game tidak bisa nih. Jadi biar mau bangun susah. Jadi kalau kita ada motivasi mungkin sedikit tidurnya. Karena ciri-ciri orang beriman sedikit tidurnya. Jadi kalau malam dia bangun beribadah, bangun sholat tahajud, berdoa di sana pasti dikabulkan. Jangan sampai bangun di tengah malam main game dikerja. Padahal waktu terbaik untuk berdoa Allah Subhanahu Wa Taala turun di langit yang paling pertama, langit bumi. Saya berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang beristighfar atau siapa yang minta akan kuberikan, mau rezeki ku kasih rezeki. Dan saya sudah buktikan alhamdulillah. Kita minta kepada Allah menjaga ketakwaan, alhamdulillah, meninggalkan riba dan segala macam bentuk yang diharamkan oleh Allah, maka doa ini mudah naik ke atas. Jadi dulu saya kalau lihat BPKB selalu berpikir mau kasih masuk nih bang. Sekarang alhamdulillah berangkas banyak BPKB. Ya, jadi kalau kita serahkan semua kepada Allah, meninggalkan segala bentuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, jadi insya Allah keberkahan akan turun. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, dari atas, bawah, kiri, kanan semua akan datang. Ya, jadi terakhir dari saya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk, memberikan kita rezeki dari arah manapun, dan berikan kita rezeki yang berkah, yang banyak, bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang baik, bisa mendoakan kita kelak nanti ketika meninggal. Barakallahu fikum. Semoga saja bisa tetap berinteraksi dengan teman-teman bikers muslim yang belum bertemu juga. Saya ingin silaturahmi, ingin saling mengenal supaya kalau ke Jakarta ada juga saudara-saudaraku dari Bulukumba datang ke tempat di Bogor di Jakarta, silahkan mampir. Mau ke 1 bulan juga boleh tong. Yang penting mau ke apa adanya. Jadi barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin sudah jamaah majelis ilmu yang insyaallah tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tausiah kita, motivasi kita dari Al-Ustaz Rahmat Al-Kausar. Mari kita semua doakan beliau semoga senantiasa diberikan umur yang berkah. Amin, amin. Terima kasih. Untuk menjalankan syiar dan dakwah, membangun untuk keberkahan umat Islam. Amin, ya rabbal alamin. Sampai di sini acara ini saya Om Cini yang kawan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal yang tidak berkenan. Mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.